Usai kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia masih harus menghadapi berbagai penolakan. Salah satunya Gerakan 30 September atau lebih dikenal dengan G30S PKI. Gerakan ini dilatar belakangi dengan munculnya konsep ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme atau Nasakom yang berlangsung dari tahun 1959 sampai 1965 di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Beliau menginginkan PKI untuk ikut serta dalam konsep Nasakom tersebut. Hal lain yang menyebabkan mencuatnya penolakan ini adalah ketidakharmonisan dan hubungan antara anggota militer dan PKI. Pertentangan itu muncul di antara keduanya dikarenakan adanya rencana tentang angkatan kelima yang akan berdiri sendiri dan terlepas dari ABRI. Petinggi Angkatan Darat tidak menyetujui rencana tersebut, dan hal ini menimbulkan nuansa curiga mencurigai di antara militer dan PKI. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Musyawarah Besar Tani Indonesia, saya diminta memberi amanat. Saya yang menanamkan kaum Soko Guru Revolusi Indonesia yang bertujuan untuk mencukupi sandang dan pangan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Revolusi Indonesia hanyalah bisa selesai kalau bangsa Indonesia bersatu padu, bahwa Nasakom bukan saja kita lihat sebagai satu fenomena, tetapi saya kepada seluruh kaum tani, seluruh kaum buruh, seluruh kaum sukarelawan, seluruh angkatan bersenjata supaya berkata, Nasakom jiwaku, Nasakom jiwaku, Nasakom jiwaku. Hanya jikalau demikian saudara-saudara, kita benar-benar bisa melanjutkan revolusi ini sehingga tercapai segala apa yang diamanatkan oleh rakyat Indonesia kepada kita yang hidup sekarang. Sekian saudara-saudara, terima kasih. Keadaan yang mulia untuk saat ini sangat kritis. Hal itu bukan berarti tidak adanya kemungkinan untuk sembuh. Namun ada dua kemungkinan terburuk, yaitu dapat menyebabkan kelumpuhan atau bahkan sampai meninggal dunia. Semangat kalian! Jangan menyepelekan baris berbaris. Sekiranya baris itu gak penting. Sebelum bisa menembak, harus bisa berbaris terlebih dahulu. Itu namanya disiplin. Mengerti? Gerak. Tegap, gerak. Masih juga salah. Hormat aja gak becus. Tapi gaya mau nembak-menembak. Goblok! Jangan ngelamun. Inilah saatnya kita merebut kekuasaan. Kita harus cepat, kita harus mendahului, jangan mau didahului. Kita harus menghembuskan isu Dewa Jenderal sampai masyarakat percaya bahwa isu itu benar. Saya yakin segala sesuatu di dunia ini berjalan. Para pemuda kita juga berlatih dengan keras di lubang buaya. Hari demi hari mereka semakin keras. Tapi saya ragu, apakah ajal Bung Karno sudah semakin dekat seperti yang dikatakan dokter dan presiden? Cepat atau lambat, ajal itu akan datang. Cepat atau lambat, jenderal-jenderal kapitalis itu akan menghimpun kekuatan untuk mengalahkan kita. Segera hubungi kawan-kawan dan segera menyusun kekuatan. Halo, untuk di sini. Halo kawan siap, segera ke rumah saya. Saya ingin menyampaikan pesan dari kawan Aidi. Kawan Ketua Adik berpesan bahwa gerakan yang kita lakukan adalah gerakan yang sangat terbatas.
dengan sasaran utama adalah para jenderal yang tergabung dalam apa yang kita sebut dengan Dewan Jenderal atau tokoh anti partai. Untuk selanjutnya kita akan bahas saat rapat. Ada pertanyaan? Untuk sekarang belum ada kawan siap. Kita harus betul-betul bersiap, karena ini merupakan gerakan yang akan menentukan masa depan kita. Kita akan melihat setiap kesempatan yang ada. Kita akan terus berjuang. Jenderal-jenderal kafir itu akan merasakan akibatnya. Kenapa fotonya ditaruh di sini sih, Mas? Iya dong, biar situ kalau dandan selalu lihat saya. Ah, bisa aja, Mas. Ya udah, sebelumnya kita segera tidur. Tidurnya masih sakit ya, Mas? Kok malah nanya? Kalau sakit kenapa nggak pergi tidur, Mas? Justru kalau sakit ini nggak bisa tidur. Itu lagi modal apa, Mas? Cara musuh perjuangan di Jogja. Kayak kemarin. Kawan-kawan, para jenderal kafir itu menolak buruh dan tani dipersenjatai. Marilah kita sebagai angkatan kelima, inilah saatnya, inilah malamnya untuk merebut kembali apa yang dirampok dari rakyat. Malam ini, para jenderal-jenderal kafir itu akan merasakan akibatnya. Hidup Bung Karno! Hidup! Hidup Aidit! Hidup! Hidup buruh dan tani! Permisi. Buka pintunya, jangan! Gimana Sution? Pak Nasution, beliau di Bandung. Sudah 3 hari di Bandung. Kalian kesini hanya membunuh anak saya. Letakkan senjatamu. Angkat tangan. Mana Jenderal Nasution? Saya Nasution. Maju. Maju. Selamat malam. Malam, Jenderal ada di mana? Jenderal sedang tidur. Coba dipanggil. Mas, kayak ada orangnya. Saya. Ada apa adik? Bapak dipanggil Presiden di istana. Kalau begitu, saya mandi dulu. Tidak usah Jenderal. Lancang kalian. Tahu apa kalian? Tembak! Apa artinya semua ini? Kami melaksanakan perintah jenderal. Kita siapa? Atasan kami. Apa sebaiknya saya tidak berpakaian dulu? Terus jenderal. Langkah jalan. Misi Jenderal, ada apa? Keadaan negara sedang genting. Bapak Presiden
untuk menghadap sekarang juga. Baik. Loh, kenapa ikut masuk? Mana surat perintahnya? Loh, kok aneh mas? Itu memang energi cakra. Pak Presiden sedang duduk jenderal. Jalan jenderal. Permisi jenderal. Pak Presiden meminta agar Bapak menghadap sekarang juga. Dipanggil presiden, Begitu perintah yang kami terima. malam-malam begini. Jam berapa ini? Hampir pagi. Hampir pagi, tidak salah dengar kamu. Kami kira tidak. Situasi di istana sedang gawat. Bapak Presiden sedang menunggu. Kalau begitu tunggu, saya berpajang dulu. Tunggu saja, Jenderal. Selamat jalan. Malam, Bu. Malam, ada apa? Bapak Jenderal dipanggil di istana. Ya, tunggu. Pak. Ada Cakra Birawa. Suruh mereka datang. Kalian datang jam 8 nanti. Tidak bisa. Kondisi istana lagi genting. Tembak! Mana jenderal? Pak, Mana jenderal? Katakan cepat. Keluar jenderal. Keluar. Cepat keluar jenderal. Atau saya ledak ke rumah ini. Angkat tangan jenderal. Cepat keluar. Darah itu merah, jenderal, seperti amarah. Ayo bicara. Tidak mau bicara. Di mana Nasution? Siap, Jenderal. Jauh. Kali ini saya akan mematikan jenderal. Saya bisa injak jenderal sampai mampus. Pada hari ini, 4 Oktober 1965, kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing. Kita menyaksikan pembongkaran jenazah para jenderal dengan satu perwira pertama dalam satu lubang sumur lama. Jenderal-jenderal kita dan perwira pertama ini telah menjadi korban kebiadaban dari petualang yang dinamakan
Satu fakta, mungkin mereka latihan dalam rangka pertahanan pangkalan. Tapi menurut anggota Gerwani yang dilatih di sini dan ditangkap di Cirebon adalah pulang dari Jateng, jauh dari daerah tersebut. Jadi, kalau melihat fakta-fakta apa yang diamanatkan Presiden dan pemimpin besar revolusi yang sangat kita cintai, bahwa Angkatan Udara tidak terlibat, mungkin ada benarnya. Tapi tidak mungkin tidak ada hubungan dari peristiwa ini daripada oknum-oknum Angkatan Udara. Saya sebagai anggota daripada Angkatan Darat mengetok jiwa dan perasaan daripada patriot Angkatan Udara bila mana benar-benar ada oknum yang terlibat dengan pembunuhan yang kejam dari para jenderal kita yang tidak berdosa ini. Saya berharap anggota patriot Angkatan Udara membersihkan anggota Angkatan Udara yang terlibat petualangan ini. Saya berterima kasih akhirnya Tuhan memberikan petunjuk yang terang jelas pada kita sekalian bahwa setiap tindakan yang tidak jujur, bahwa setiap tindakan yang tidak baik akan terbongkar. Saya berterima kasih pada satuan-satuan khususnya Resimen Paroko, KKO, satuan lainnya serta rakyat yang membantu menemukan bukti ini dan turut serta mengangkat jenazah ini sehingga seluruh korban bisa ditemukan. Para prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang lepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, hari angkatan bersenjata kita, hari yang selalu gemilang. Tetapi yang kali ini, hari yang dihinakan oleh fitnahan, dihinakan oleh pengkhianatan, dihinakan oleh penganiayaan. Tetapi hari angkatan bersenjata kita setiap prajurit tetap rayakan dalam hati sanubari kita, dengan tekad kita, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita akan tetap menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Jenderal Suprapto, Jenderal Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letnan Tendian. Kamu semua mendahului kami. Kami semua yang kamu tinggalkan punya kewajiban meneruskan perjuangan kita, meneruskan tugas angkatan bersenjata kita, meneruskan perjuangan TNI kita, meneruskan tugas yang suci. Kamu semua, tidak ada yang lebih tahu daripada kami yang di sini. Daripada saya sejak 20 tahun kita selalu bersama-sama membela negara kita, perjuangan kemerdekaan kita, membela pemimpin besar kita, membela cita-cita rakyat kita. Justru di sini kami semua saksi yang hidup. Kamu adalah telah berjuang sesuai dengan kewajiban kita semua, menegakkan keadilan, kebenaran, kemerdekaan. Tidak ada yang ragu-ragu. Kami semua setia juga mengikuti jalan kamu. Jika memang fitnah mereka itu benar, kami akan buktikan. Rekan-rekan,
adik-adik saya sekalian, saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal bersama lainnya akan meneruskan perjuangan kamu, membela kehormatan kamu, menghadaplah sebagai pahlawan, pahlawan dalam hati kami seluruh TNI. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhirnya dialah panglima kita yang paling tertinggi. Dialah yang menentukan segala sesuatu juga atas diri kita semua. Tetapi dengan keimanan ini juga kami semua yakin bahwa yang benar akan tetap menang dan yang tidak benar akan tetap hancur. Fitnah berkali-kali, fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Lebih jahat dari pembunuhan. Kita semua difitnah dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian. Tapi jangan kita dendam hati. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepadanya mengukuhkan kita, karena Dia perintahkan kita semua berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.